Nah ini sekarang lebih ke motivasi nih Pak. Gimana cara memotivasi diri atau ngelawan rasa malas ketika lagi nge-mall, terus waktu sholat jadi suka males nyari musola atau diantar-antar, atau lagi rapat, aduh kagok nih jadi nunda-nunda sholat. Ini gimana cara memotivasi dirinya? Almar'u ala dini khalilih, seseorang itu kata Nabi tergantung atau sangat dipengaruhi oleh siapa yang jadi temannya. Jadi kalau temennya orang yang seneng sholat duha, jalan kemana aja waktunya duha, berhenti dulu, gue pengen sholat duha gitu, itu ke bawah, akhirnya jadi habit. Kalau temennya seneng tilawah, kayak aku jalan sama Buni ya, Buni itu kalau jalan di pesawat atau dimana tuh dia tilawah terus, dan itu jadi bikin aku kayak ngerasa malu gitu kan. Oh kok dia aja tilawah, kok saya yang katanya ustadz kok malah tidur di pesawat gitu kan. Akhirnya ya tidur. Minimal muncul rasa malu dulu, terus besok-besok kayak diperbaiki pelan-pelan gitu. Dan itu memang benar sih kata Nabi, kita tuh gampang dipengaruhi, terutama oleh orang-orang yang kita kagumi, orang-orang yang mungkin kita masih respect sama dia, atau orang yang kita dekat sama dia, itu kita bisa dipengaruhi. Kayak selera makan aja bisa dipengaruhi loh. Dulu pas aku awal-awal ke Bandung, aku nggak suka makan makanan yang ada lalap-lalapnya kayak sayur-sayuran gitu, karena orang Aceh kan makannya santan, daging gitu kan. Makan sayur mentah tuh jarang. Nah, karena di sini teman-teman rata-rata makannya kayak gitu, terus keluarga juga makannya kayak gitu, akhirnya jadi biasa aja dan bisa menikmati. Terus dulu mungkin senangnya yang santan-santan, sekarang malah nggak senang lagi yang santan-santan. Dulu senangnya yang aromanya rempah, sekarang malah kayak gitu-gitu udah jadi aduh enak ya gitu. Ini kan selera ini relatif ya, tergantung lingkungan. Nah dalam masalah makan bisa kayak gitu, termasuk dalam masalah amal soleh. Jadi sederhana banget, cari sebanyak mungkin temen geng yang dia punya satu amal soleh yang kita nggak punya. Jangan cari orang yang soleh dalam segala hal, itu susah. Dia hafiz, dia ulama, dia mujahid, dia orang yang dermawan, dia apa. Susah nyari yang kayak gitu, karena yang kayak gitu tuh terkumpul hanya di sosok Rasulullah, sisanya di split ya, di share ke banyak orang. Ya mungkin ada yang ahli tahajud di antara kita, teman-teman geng kita, ada yang orangnya santun, itu aja yang kelebihan dia. Dia mungkin bukan ahli ibadah, walaupun nggak bikin dosa, tapi dia orangnya santun gitu. Dia bukan ahli ibadah, tapi dia orangnya care, orangnya gampang tersentuh. Dia bukan ahli ibadah, tapi dia pola hidupnya sehat. Dia mungkin ahli ibadahnya bukan sholat malam, tapi cuma sekedar sholat duha. Dia tuh zikirnya bukan tilawah yang banyak berjus-jus, tapi dia kayak tangannya gini-gini terus, zikir terus. Nah orang-orang kayak gini kalau banyak yang jadi geng kita sedikit demi sedikit akan terpengaruhi oleh pola hidup mereka, dan itu akan membentuk habit. Kalau udah jadi habit kan ya nggak jadi paksaan lagi ya, dan nggak perlu diniatin serius-serius amat. Gua mau sholat duha, nggak perlu, udah habit aja. Asal waktu jam segitu duha weh, udah jadi lancar santai gitu. Sama kayak teman kita yang seneng baca, kita jadi ikut. Yang seneng nonton apa, kita jadi ke bawah. Ya kayak aku berteman sama Enong, dulu kan aku nggak kenal skateboard, tapi karena Enong seneng main skate, akhirnya aku jadi bukan terpaksa main skate, jadi ikut seneng gitu, kayak oh seru juga ya gitu. Nah kalau aku kenal sama siapa lagi kayak gitu, seneng nongkrong ya, nongkrong. Jadi almar'u ala dini khalilih, itu benar banget, Nabi nggak mungkin salah. Seseorang itu dipengaruhi oleh siapa yang jadi temannya. Jadi kalau mau nge-mall, usahakanlah ada 1-2 orang yang biasa menjaga kalau sholat bisa kayak gitu ya. Makanya kita kalau sama teman-teman yang soleh itu, kalau perlu kita yang jaga dia untuk tetap jadi teman kita. Jangan gampang ilfil, jangan gampang bete. Mungkin dia nggak seru kayak yang lain, tapi dia yang jaga kita tentang urusan agama kita. Jadi jangan berharap dia bikin kita happy, fun, seru, kayak renyah gitu. Kita udah punya banyak stok geng yang kayak gitu. Sekarang kita butuh seseorang yang bisa jaga kita, yang dia berteman dengan kita mungkin nggak bisa bikin kita happy, tapi bisa bikin kita aman. Aku nggak bilang selamat ya, minimal aman lah, nggak sampai macam-macam gitu. Terus tetap sesuai dengan koridor,
dia yang jagain kita. Kadang-kadang wajah dia nggak serak aja bikin kita ya udah deh nggak jadi deh gitu kan, gara-gara ekspresi dia. Nah orang kayak gitu harus jaga. Kalau perlu untuk sedikit berkorban supaya tetap punya teman kayak gitu ya berkorban, kayak bayarin dia makan, peduli terhadap kebutuhan dia, karena dia tuh aset akhirat kita, yang menjaga surga kita, yang menjaga ibadah kita, yang menjaga kita dari dosa-dosa tuh dia. Jadi kerjaan dia itu adalah jagain kita, dan nggak ada angka yang sesuai untuk membayar itu, tapi setidaknya kita kayak menghargailah kebaikan dia supaya dia tetap, walaupun dia nggak mengharapkan itu, tapi supaya dia makin sayang sama kita, makin itu harus mencari teman yang soleh dan menjaganya dengan cara apapun.